Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Jenny Dwi Putri dan di sini aku sebagai host dalam acara podcast kita pada kali ini. Di sini kita ada kedatangan bintang tamu yang merupakan mahasiswa dari Universitas Andalas jurusan Ilmu Politik. Perkenalkan semuanya, nama saya Najila Asna. Saya berasal dari jurusan Ilmu Politik angkatan tahun 2025. Salam kenal semuanya. Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Ghazanfar. Saya berasal dari jurusan Ilmu Politik angkatan tahun 2025. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pasha Bilginaya dari jurusan Ilmu Politik angkatan 2025. Perkenalkan nama saya Fian Resano Bronsot. Saya berasal dari Ilmu Politik angkatan 2025. Nah, topik pada hari ini tuh kita mengenai partai politik. Sebelum kita mengulik lebih jauh mengenai partai politik, aku pengen nanya sih, konsep partai politik itu seperti apa dan gimana sih sejarah pembentukan partai politik dari awal hingga sampai saat ini? Jadi, partai politik ini adalah suatu organisasi nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga Indonesia untuk memiliki tujuan dan cita-cita memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, jadi partai politik ini memiliki atau sebagai instrumen nasional utama dalam pemilihan atau pemilu. Itu jadi mengusulkan presiden atau wakil presiden dan menempatkan wakil di lembaga legislatif. Nah, ini ada di dalam pasal 6A ayat 2, yaitu tentang pengusulan presiden dan wakil presiden dari partai atau partai yang ikut pemilu. Selanjutnya ada dalam pasal 22E ayat 3, yaitu peserta pemilu ini adalah dari partai politik. Nah, bagaimana hukum mengenai partai politik ini? Itu ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yaitu undang-undang ini mengatur segala aspek terkait tentang partai politik. Nah, undang-undang ini merupakan undangan sebelumnya, yaitu dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Jadi untuk sejarahnya itu ada pada masa kolonial awal tahun 1900-an itu sudah dibentuk organisasi pergerakan. Nah, pada masa Jepang semua partai itu dibubarkan dan diganti oleh organisasi buatan Jepang. Kemudian pada awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 59, Indonesia itu mengalami perkembangan pesat pembentukan partai. Nah, pada masa demokrasi terpimpin ini tahun 1959 sampai 1965, peran partai politik ini mulai melemah karena partai politik ini pada masa saat ini dikenal sebagai nasakom. Nah, kemudian pada masa Orde Baru, partai politik yang bisa ikut pemilu itu hanya 3 partai. Nah, pada masa reformasi 1998 sampai sekarang ini, partai politik mulai dibuka dan banyak partai bermunculan menjadi peserta pemilu. Oke, berarti begitu panjang ya sejarah partai politik yang ada di Indonesia. Nah, mungkin untuk dalam segi strukturnya nih, dari gimana jumlah anggotanya, peran-perannya, terus juga mekanisme pembentukan partai politik di Indonesia itu gimana sih? Oke Jen, jadi untuk peran-peran dalam struktur partai politik, yang pertama ada ketua umum berperan sebagai pemimpin partai politik. Yang kedua ada sekretariat jenderal berperan untuk mengurus administrasi dalam partai politik. Yang ketiga ada bendahara umum mengurusi biaya pendanaan di partai politik. Terus ada divisi-divisi yang bekerja di berbagai sektor partai politik. Dan terakhir ada anggota-anggota partai politik. Untuk jumlah mekanisme struktur partai politik, biasanya ada 1 orang sebagai ketua umum, 3-10 orang sebagai wakil ketua umum, 1 orang sebagai sekretariat jenderal, 2-5 orang sebagai wakil sekretariat jenderal, 1 bendahara umum, dan 2-5 orang wakil bendahara umum, serta suatu divisi biasanya memiliki 20-50 orang. Dan untuk mekanisme pembentukan partai politik biasanya diperlukan orang memiliki visi dan misi yang jelas agar membentuk fondasi awal suatu partai politik, dan juga memerlukan inti-inti pembentuk partai politik, pengurusnya, dan juga dana-dana dan serta dokumen untuk dilampirkan ke Kemenkumham agar bisa diverifikasi lebih lanjut untuk mendapatkan surat berbadan hukum resmi. Nah, untuk mengenai gimana fungsi dari partai politik dalam pemerintahan, lalu juga gimana ruang lingkup dan wewenang, serta gimana sih batasan-batasan
dalam partai politik itu? Untuk fungsi partai politik yang pertama untuk sebagai sarana sosialisasi dan memberikan wawasan terhadap masyarakat mengenai perpolitikan. Yang kedua menjadi wadah aspirasi masyarakat. Terus sebagai penghubung penjembatan nih antara masyarakat dan pemerintah, dan juga mencetak calon-calon pemimpin bangsa. Dan untuk wewenangnya sendiri biasanya partai politik memiliki suatu kebijakannya tersendiri yang mereka atur, dan juga mengurusi organisasi partai politik itu secara internal, dan juga bisa mengusulkan calon pemimpin untuk maju ke pemilihan umum. Dan untuk contohnya berdasarkan fungsi, biasanya seperti misalkan jalan desa yang rusak, itu partai politik bisa melaporkan ke DPRD setempat. Dan untuk contoh berdasarkan kewenangan, partai politik bisa mengusulkan calon pemimpin dari partai tersebut untuk maju ke pemilihan umum. Oke, begitu rupanya gimana peran sama fungsi dari partai politik tersebut ya. Mungkin teman-teman juga bertanya nih, gimana sih mekanisme partai politik dalam membuat kebijakan, lalu juga lembaga-lembaga yang terkait sama partai politik, dan juga ada gimana sih transparansi sama partisipasi publik dalam mekanisme partai politik tersebut? Nah, kalau bagaimana mekanisme partai politik membuat keputusan ya, misalnya ada satu, mereka bermusyawarah ya, seperti musyawarah internal partai, musyawarah nasional, dan juga rapat pimpinan nasional. Nah, itu tuh bisa terjadi dari rapat harian atau misalnya rapat pleno dewan pimpinan pusat. Nah, kalau hubungan partai politik dengan lembaga lainnya dan bagaimana kaitannya, ada hubungan dengan lembaga eksekutif ya. Partai politik memiliki kursi yang bisa mengusung atau mendukung calon presiden atau wakil presiden atau kepala daerah. Hubungan ini bersifat timbal balik, dan misalnya partai yang mendukung program pemerintah dan pemerintah memberi ruang bagi kepentingan politik partai ya. Ada hubungan juga dengan lembaga legislatif, seperti interaksi antara fraksi penting dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan publik. Ada juga hubungan dengan lembaga yudikatif, yang partai juga bisa terlibat dalam seleksi calon hakim misalnya ya. Hubungan dengan KPU dan Bawaslu, di mana partai harus mematuhi aturan main dan juga berhak mengajukan keberatan jika ada pelanggaran. Itu tuh kan biasanya dengan Bawaslu itu mereka tuh melakukan pemilu ya, diawasi oleh Bawaslu. Ada juga dengan hubungan dengan media dan LSM. Nah, media menjadi sarana penting bagi partai untuk menyampaikan narasi dan opini politik. Kalau soal transparansi, ada contoh tuh partai politik misalnya diharapkan menerapkan prinsip transparansi terutama dalam pengelolaan dana partai, proses seleksi calon legislatif atau kepala daerah. Nah, ada juga pengambilan keputusan strategis. Oke, gimana sih dampak peran dari partai politik terhadap demokrasi pemerintahan di Indonesia, dan juga dampaknya dalam kehidupan masyarakat? Nah, kalau demokrasi Indonesia itu ya, misalnya pergerakan partai politik, contohnya itu ya, mereka tuh kan di pemerintahan bisa menstabilkan atau mengganggu pemerintahan. Ada juga koalisi antar partai bisa menciptakan pemerintahan yang stabil, namun koalisi internal partai atau pertarungan antar partai juga bisa memicu tidak stabilan politik. Nah, kalau pengaruh partai politik dalam pada kehidupan masyarakat dapat seperti representasi penting, seperti partai menyuarakan berbagai kepentingan masyarakat. Ada juga mobilisasi sosial, seperti partai politik sering menjadi motor penggerak kegiatan sosial, kampanye isu publik, dan peningkatan kesadaran warga. Ada juga sosialisasi nilai dan ideologi, dan juga peluang ekspresi karir politik. Nah, ada juga pengaruh terhadap kebijakan politik, sosial, ekonomi. Oke. Jadi kita juga ada sih ngelihat gimana adanya kontroversi terhadap suatu kredit fiktif bank di Jawa Timur, di mana di Sabang Jakarta itu dia mengalami kerugian sekitar lebih kurang 500 miliar rupiah yang ditetapkan Kejati Jakarta pada 20 Februari kemarin nih. Nah, kasus itu melibatkan pencairan kredit tanpa adanya proyek real di Bank Jatim Cabang Jakarta. Itu gimana sih kontroversinya? Nah, jadi dari tersangka dan modusnya, dari 3 tersangka utamanya yaitu Kepala Cabang BNI, pemilik PT Indidaya Group Bun Santoso, dan Direktur PT Indidaya Reka Pratama Agustianto Mulya. Modusnya adalah kolusi untuk cairkan 65 kredit utang dan 4 kredit kontraktor melalui dokumen palsu. Peran Fitri Kristiani sebagai penghubung krusial. Debitur sebenarnya tak punya kemampuan finansial atau proyek nyata.
Kontroversi publiknya yaitu kasus ini dikecam karena menunjukkan sistematisnya penipuan di bank BUMD, di mana dana publik dialihkan untuk kepentingan pribadi. Publik marah atas kegagalan pengawasan OJK yang seharusnya mencegah kredit beresiko. Dampak dan responnya adalah total 569,4 miliar hilang untuk proyek fiktif, memengaruhi stabilitas perbankan daerah. Kejati melanjutkan pemeriksaan saksi untuk mengungkapkan jaringan lebih luas. Oke, lalu gimana menurut Aini nih, haruskah ada reformasi atau inovasi terhadap peran partai politik untuk saat ini? Baik, saya ada 5 rekomendasi reformasi. Yang pertama yaitu penguatan demokrasi internal. Jadi kita tuh mewajibkan pemilu internal dalam artian one member one vote untuk pemilihan pemimpin. Yang kedua yaitu transparansi pembiayaan, audit independen atau sumber dana partai, dan publikasi laporan keuangan secara berkala. Dan yang ketiga yaitu regulasi ketat terhadap politik uang, sanksi lebih tegas dan mekanisme penegakan oleh Bawaslu atau KPK jika terkait yang namanya korupsi. Yang keempat yaitu peningkatan pendidikan politik, yaitu program kaderisasi berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas legislatif dan etika publik. Dan yang terakhir, pembatasan jabatan ganda konflik kepentingan, yaitu aturan etika bagi kader yang memegang posisi bisnis dan politik itu sendiri. Oke, lalu mungkin ini dari aku sendiri ataupun dari teman-teman semua ingin bertanya sih, menurut Aini gimana peran partai politik saya itu udah sesuai sama perannya atau cuma hanya agenda politik belaka? Secara keseluruhannya, reformasi partai politik di Indonesia itu belum berjalan optimal dan masih dihantui banyaknya kekurangan. Meskipun ada kemajuan seperti peningkatan partisipasi perempuan di DPR dari 17% di tahun 2014 sekarang menjadi 21% di tahun 2019. Berkat kuota dan demokratisasi, peran partai cenderung tetap elitis. Partai lebih fokus pada perebutan kekuasaan daripada representasi rakyat. Sebagaimana terlihat dari koalisi pragmatis di pemilu tahun 2024 untuk mengabaikan ideologinya sendiri. Oke, berarti masih banyak ya peran-peran partai politik yang agak melenceng yang dari seharusnya. Oke, mungkin sekian dari podcast hari ini. Kalau ada salah, kami mohon maaf. Kita tunggu di podcast selanjutnya. Dadah.